Dok, fakta atau mitos kalau bopeng itu bisa dihilangi dengan skincare dok? Karena banyak kan yang bilang, oh skincare ini, skincare itu bisa ngilangin bopeng nih gitu. Coba gimana dok? Oke, jadi itu adalah mitos ya kak ya. Karena bopeng itu kan merupakan tekstur. Dan juga bopeng itu kan akibat dari jaringan ikat ya kan ya kak. Dan jaringan ikat itu harus diputus dengan tindakan, yaitu tindakannya adalah substitusi. Jadi kalau skincare itu tidak akan mengatasi si bopeng. Oke, jadi itu adalah mitos ya kak. Hai Madame Touch, perkenalkan aku Safitri dari Madame Kelapa Gading. Dan sekarang saya ditemani dengan Dokter Tia dari Kelapa Gading juga. Dok, gimana nih caranya mengatasi bopeng pasca jerawat? Nah, oke, jadi aku jelasin dulu ya. Kan sekarang bopeng nih paling sering banget ya jadi permasalahan kulit nih di para pasien-pasien. Oh my god! Oh my god! Nah, bopengnya sendiri kak, itu bisa diatasi dengan substitusi. Substitusi itu apa sih? Substitusi itu kita memutuskan jaringan ikat atau jaringan fibrotik agar permukaan kulit ini dinaik. Dok, katanya bopeng bisa balik lagi meskipun udah sering treatment. Apakah itu benar dok? Nah, itu juga emang sering terjadi beberapa hal seperti itu kak. Jadi emang biasanya kita saranin nih ketika substitusi itu sekalian dikombinasi dengan skin booster. Nice. Skin boosternya itu apa? Boosternya itu adalah salmon DNA yang paling direkomendasikan. Seperti itu. Jadi nanti si salmon DNA-nya itu kita masukin saat dilakukan substitusi. Nah, jadi substitusi itu kan dia kan membuat perlukaan. Jadi kalau perlukaan itu kan nanti timbul jaringan fibrotik lagi kak. Nah, kalau misalnya tidak penyembuhannya itu tidak sempurna, maka jaringan fibrotik itu akan timbul lagi. Makanya bisa jadi bopeng lagi kak. Nah, makanya yang tadi sudah dijelaskan. Jadi substitusi itu harus dikombinasi dengan salmon DNA. Oke dok. Kalau untuk salmon DNA itu apa sih dok? Kenapa namanya salmon DNA? Kenapa enggak salmon paus gitu ya? Salmon hiu. Oke. Nah, jadi kak, salmon DNA itu emang berasal dari sperma si ikan salmon. Isinya itu adalah hyaluronic acid yang murni dan juga polinukleotid. Kenapa harus pakai salmon DNA dok? Kenapa nggak pakai skin booster lain? Nah, kalau sudah yang dijelaskan kak, kalau salmon DNA itu kan isinya ada hyaluronic acid murni dan juga polinukleotid. Jadi salmon DNA ini dia itu hampir mirip nih sama DNA-nya si manusia. Jadi dia sangat bagus untuk proses regenerasi si bopeng kak. Gitu, makanya tetap kita pilih salmon DNA. Wow. Nah dok, fakta atau mitos kalau bopeng itu bisa dihilangi dengan skincare dok? Karena banyak kan yang bilang, oh skincare ini, skincare itu bisa ngilangin bopeng nih gitu. Coba gimana dok? Oke, jadi itu adalah mitos ya kak ya. Karena bopeng itu kan merupakan tekstur. Dan juga bopeng itu kan akibat dari jaringan ikat ya kan ya kak. Dan jaringan ikat itu harus diputus dengan tindakan, yaitu tindakannya adalah substitusi. Jadi kalau skincare itu tidak akan mengatasi si bopeng. Oke, jadi itu adalah mitos ya kak ya. Karena kalau bopeng itu sendiri itu adalah akibat dari penarikan dari jaringan ikat. Nah, jaringan ikatnya itu harus diputus dengan apa? Dengan tindakan yang namanya substitusi tadi. Jadi kalau misalnya nih pakai skincare, 10 step skincare, 1 grup skincare itu tidak akan mengatasi masalah bopeng kak. Jadi harus dilakukan tindakan. Nah dok, sekarang kalau misalnya pasiennya itu bopeng ya, dia bisa satu kali treatment gak dok? Langsung hilang bopengnya? Atau butuh tindakan beberapa kali gitu? Oke, kalau tindakan substitusi itu atau tindakan bopeng itu biasanya emang bisa satu kali kak. Dan juga biasanya tergantung dari keparahan si bopeng. Nah, biasanya itu bisa sampai 3 sampai 5 kali. Kalaupun misalnya bopengnya itu sangat dalam atau parah, mungkin bisa sampai lebih dari 5 kali. Tapi dia pelan-pelan akan lama-lama akan naik kak si bopeng itu. Jadi nggak bisa kita janji sama pasien satu kali langsung naik gitu, nggak bisa. Oke dok, jadi gimana nih dok cara untuk mencegah agar tidak bopeng? Nah, ada beberapa tips nih kak, cara mencegah terjadinya bopeng. Jadi yang pertama paling penting sekali adalah, jadi ketika lagi jerawatan nih, jerawatnya jangan dipecat-pecat, gitu.
Nah, yang kedua itu adalah nih kalau lagi jerawatan nih kadang kan jari suka gatel nih. Kadang kita pegang-pegang nih, kita toel-toel. Nah, itu yang paling sering bikin jadi bopeng. Gitu. Terus yang ketiga itu adalah ketika kita lagi jerawatan parah nih, kalau bisa jangan lakukan facial. Kenapa? Karena kalau facial itu kan mau cat-cat jerawat juga ya Kak ya. Jadi itu kalau bisa jangan dilakukan. The last but not the least adalah kita jangan lupa untuk selalu mencuci muka. Jadi harus rutin mencuci muka. Terus yang terakhir itu adalah jangan lupa nih pakai sunscreen Kak. Itu adalah yang paling penting nih Kak kalau kita lagi jerawatan. Nah, gimana nih dengan penjelasan Dokter Tia? Ada yang masih bingung nggak? Kalau masih bingung, boleh tambah komentarnya di bawah ini ya.